Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Ini tentu adalah sebuah kajian rutin yang ditayangkan langsung di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pada pertemuan kita yang sebelumnya yang lalu-lalu kita sudah sampaikan bahwa seseorang ketika mencintai saudaranya karena Allah, tidak hanya sebatas dia merasakan itu dalam hatinya, tapi juga diucapkan gitu. Sampai diucapkan, diberitahu gitu kepada saudaranya yang lain yang dia cintai itu. Jadi Islam ini Masya Allah luar biasa transparan, tidak ada yang disembunyikan begitu kira-kira kecuali dalam hal-hal yang memang purpose sifatnya pribadi, dan itu tentu tidak boleh. Tapi kalau dalam perkara ini justru diumumkan gitu bahwa Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Bagaimana Pak Ustadz dengan akhwat-akhwat, dengan perempuan, apakah kita bisa mencintainya karena Allah? Iya, tentu semua kaum muslimin dan kaum muslimat kita mencintai mereka karena Allah. Ya. Tapi apakah lawan jenis juga kita sampaikan seperti itu? Takutnya kita ini kalau kita sampaikan nanti setan hawa nafsu itu akan bisa masuk ke situ. Yang kalau kita umumkan begitu kan, akhirnya nanti tidak hanya sebatas kita mencintai karena Allah, akhirnya jatuh kepada perbuatan maksiat. Itu yang kita takutkan. Tapi kalau kita bisa istiqamah, mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk itu. Memang mencintainya karena Allah, tidak ada hawa nafsu dan setan yang bermain, nggak ada masalah. Masalahnya kita ini betapa banyak kita ini kadang-kadang di awalnya lillah, terakhirnya itu li syaitan jadinya kan. Jadi syaitan gitu. Di awalnya fisabilillah, terakhirnya di sabilu syaitan kan. Nah, ini yang berat. Makanya kita kalau memang tak mampu kita seperti itu kita kepada ikhwan-ikhwan saja dulu yang kita umumkan bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah tentu di situ. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa ketika kita menyampaikan rasa cinta kita kepada saudara kita, itu bukan hanya sebatas klaim aja gitu. Tentu ada konsekuensi yang harus dijalaninya setelah itu. Ketika sakit saudaranya ini, apakah dia menjenguk? Ketika dia butuh bantuan, apakah dibantu? Ketika dia susah, apakah dipermudah urusannya? Jadi bukan hanya sebatas saya mencintaimu karena Allah. Jadi sebatas hanya ucapan aja yang kosong dari makna, ini juga tidak benar tentu diikuti dengan dengan konsekuensi yang besar di situ. Baik. Kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an pada pertemuan kita kali ini. Wa qad intalaqa. Ini qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa qad intalaqa Mu'adzun yanshuru syadha hadzal hubbi at-tahiri bainal muslimina fi diyaril Islam. Wa qad intalaqa Mu'adz pergi Mu'adz bin Jabal pergi yanshuru syadha hadzal hubbi, dia menyebarkan aroma rasa cinta yang suci ini bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Di mana dia sebarkan? Fi diyaril Islam, di negara-negara Islam. Kita tahu sebelumnya, saya mengingatkan dulu bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan, bahwa Nabi SAW memegang tangan Mu'adz lalu seraya menyatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sungguhnya aku mencintaimu. Mencintainya karena Allah tentunya kan. Tsumma usika ya Mu'adz, kemudian aku memberikan wasiat kepada wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan kau sempat meninggalkan di belakang setiap salat untuk mengatakan, ini minimal nih setelah selesai salat, sekalipun ada khilaf di kalangan para ulama sebagaimana telah kita sampaikan pada episode yang lalu, bahwa ini diucapkan kapan? Setelah kita selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk selalu mengingatmu.
wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk selalu memperbagus ibadahku kepadamu. Allahu Akbar. Tentu kita nggak bisa kita melakukan ketaatan kecuali dengan bantuan Allah. Tak bisa kita meninggalkan perbuatan maksiat kecuali dengan bantuan Allah pula. Jadi jangan kita sangka bahwa kita bisa berbuat taat ini, ketaatan bisa kita lakukan ini karena kita hebat, karena kita kuat. Tidak, ikhwan. Itu semata-mata apa? Itu semata-mata rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa. Minimal ini kita ucapkan setelah selesai sholat. Ada yang mengatakan memang itu di waktu tasyahud akhir ya. Minimal yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Mu'adz bin Jabal ya, ini menyebarkan rasa cinta ini ya, yang suci ini, aroma rasa cinta ini di antara kaum muslimin di negeri-negeri Islam. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Selengkapnya kita lihat ini. Fa yuhadditsuhum bima sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz pun ya menceritakan kepada mereka kaum muslimin bima sami'a, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang ia dengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma a'addahu Allah lil mutahabbina fihi, dari apa-apa yang Allah siapkan lil mutahabbina, bagi mereka-mereka yang mencintai karena Allah, min thawabin jazalin, dari pahala yang banyak. Jadi Mu'adz bin Jabal ini pergi ya berdakwah ya di negeri-negeri kaum muslimin, lalu beliau menceritakan kepada mereka apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW tentang hal-hal yang Allah siapkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mencintai ya, saling mencintai mereka karena Allah. Apa yang Allah siapkan? Min thawabin jazalin, dari pahala yang banyak. Wa mahabbatin minhu akbar, dan dari rasa cinta dari Allah yang lebih besar. Ya kan kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya kan, bahwa ada keutamaan yang besar. Mungkin saya coba untuk mohon izin saya untuk menyampaikan ya apa yang sudah kita rilis sebelumnya begitu. Di antaranya keutamaannya, orang yang mencintai karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah, pertama dia akan mendapatkan manisnya iman. Itu satu. Iman itu enak rasanya, nyaman, indah, gitu kan. Yang kedua, orang yang mencintai karena Allah, saudaranya karena Allah, dia akan mendapatkan naungan kelak di akhirat. Yang pada hari itu tidak ada naungan loh, kecuali hanya naungan Allah. Oke. Yang ketiga, dia akan mendapatkan sebuah mimbar. Ya, ada mimbar-mimbar yang dia akan dapatkan dari Allah yang para nabi dan para syuhada kepingin untuk dapat itu. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keutamaannya sangat besar. Itu. Jadi ada tiga, ya, ada tiga keutamaannya itu. Ya. Kemudian itu yang disampaikan oleh Mu'adz. Kan begitu. Yang terakhir itu yang kita sampaikan, itu yang keempat yang paling dahsyat itu, bahwa Allah Azza wa Jalla pun mencintai orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Itu yang paling besar. Allah Azza wa Jalla mencintai manusia yang mencintai dia, yang manusia ini cinta kepada saudaranya karena dia, karena Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Allah cinta kepada kita, bukan main-main gitu kan. Kalau kita cinta kepada Allah itu biasa saja sih. Nah, gitu kan, karena Allah yang telah memberikan kita segalanya kan. Maka kita cinta wajar gitu. Ini Allahnya yang cinta kepada kita, subhanallah. Allah yang cinta kepada kita, Allah yang ridho kepada kita. Kenapa? Karena ada amalan yang spesial yang juga kita lakukan. Apa? Mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang tentu yang masih bertahan lah ya, yang masih setia gitu, terus mengikuti acara kita ini dengan semangat, enggak ngantuk gitu kan. Enggak asal-asal ngikuti tapi betul-betul menyimak dengan baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Faqad rawa al-Imam Malikun fi Muwatta'ihi bi isnadihi sahihi an Abi Idris Al-Khawlani qala. Maka al-Imam Malik rahimahullah telah meriwayatkan di dalam kitab Muwatta'nya dengan sanad yang sahih dari seorang yang bernama Abi Idris Al-Khawlani, dari Abi Idris Al-Khawlani. Qal, ia mengatakan, ya, Abi Idris Al-Khawlani mengatakan. Jadi Imam Malik mengutip pernyataan dari atau meriwayatkan pernyataan dari Abi Idris Al-Khawlani. Qal, ia mengatakan. Abi Idris Al-Khawlani mengatakan, dakhaltu masjid Dimashq. Satu saat aku masuk ke masjid Dimashq. Ini masjid yang ada di Damaskus, Syria. Fa idza fatan barraqus thanaya. Maka tiba-tiba ada seorang pemuda yang sangat putih giginya,
yang sangat bagus senyumannya. Giginya putih, menunjukkan orang yang bersih, orang yang rapi, orang yang sangat orang yang menjaga penampilannya begitu. Ya. Wa idza annasu ma'ahu, ada manusia di sekelilingnya. Laki-laki yang tadi yang dikatakan oleh Abu Idris Al-Khawlani mengatakan dia masuk masjid di Damaskus, ternyata ada seorang pemuda yang giginya putih yang sangat bagus senyumannya, ya. Wa idza annasu ma'ahu, ada manusia di sekitarnya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaihi, apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, asnaduhu ilaihi, mereka pun menyandarkan kepadanya. Artinya mereka mengembalikan kepadanya. Wasadaru an ra'yihi, dan mereka pun mengembalikan kepada pendapatnya. Artinya laki-laki ini jadi semacam rujukan gitu bagi mereka, menjadi referensi gitu kepada mereka. Ya, referensi yang hidup, bukan referensi yang mati. Kalau bukan mati, benda mati. Ini referensi yang hidup gitu kan. Kemudian apa? Fasa'altu anhu, aku pun bertanya tentang dia. Jadi kata Abi Idris Al-Khawlani ini, aku bertanya, ini siapa sih laki-laki ini? Gitu kan. Faqila, maka dikatakan, hadza Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi Abi Idris Al-Khawlani tak tahu ini sahabat. Gitu di awalnya, kan gitu ya. Jadi kalau kita bisa ulangi kisahnya, jadi Abi Idris Al-Khawlani masuk masjid di salah satu masjid di Damaskus, ternyata ada Mu'adz bin Jabal di sana yang dia tak kenal sebelumnya. Tapi ciri-cirinya dikatakan bahwa dia giginya putih, senyumnya sangat bagus, manusia di sekelilingnya, manusia pun mengembalikan masalah kepadanya dan kepada pendapatnya. Ternyata dia adalah Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Falamma kana minal ghadi hajartu. Maka apabila telah datang di pagi harinya, hajartu, maka aku pun bersegera, ya. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, maka aku telah mendapatkannya, telah mendahuluiku untuk bersegera ke dalam masjid. Jadinya besok harinya begitu ya, besok harinya aku ingin cepat-cepat ke masjid. Cepat-cepat ke masjid, tapi qadarullah ternyata si Mu'adz ini, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini udah duluan datang ke masjid, ya. Wajadtuhu yusalli, aku pun mendapatinya sedang salat. Pantazartuhu hatta qada salatahu, aku pun menunggunya sehingga Mu'adz pun menyelesaikan salatnya. Tsumma ji'tuhu min qibali wajhihi, kemudian aku mendatanginya dari sebelah depannya. Datang dia dari sebelah depan. Jadi Abi Idris ini Al-Khawlani mendatangi Mu'adz. Jadi ceritanya dia datang ke masjid, kan ternyata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sedang salat nih. Sedang salat. Lalu dia tunggu, oleh Abi Idris Al-Khawlani ditunggu sampai selesai Mu'adz salat. Lalu dia datang dari hadapannya. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepadanya. Tsumma qultu, kemudian aku mengatakan, wallahi inna la uhibbuka, demi Allah sungguhnya aku mencintai engkau. Faqal alillah, Mu'adz bertanya. Mu'adz bertanya. Ya, ketika tadi Abi Idris Al-Khawlani mengatakan bahwa aku mencintaimu karena Allah, maka Mu'adz bin Jabal bertanya, alillah, apakah mencintaiku karena Allah? Faqultu Allah, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Faqal alillah, apakah karena Allah? Mu'adz bertanya kembali, betul nih karena Allah nih. Gitu. Faqultu Allah, demi Allah. Fa'akhadhani bihabwati ridai, maka dia mengambilku, ya, memelukku dengan ujung selendangku. Diambil ujung selendangnya, fajadzabani ilaihi, maka dia pun mendekatkanku kepadanya. Artinya dililitkannya dengan selendangnya itu diambilnya, di ujung selendangnya, ya, kemudian dia mendekatkan, ditarik begitu kira-kira. Faqal, lalu dia mengatakan, Mu'adz bin Jabal mengatakan, absyir, ya, absyir, ya, bergembiralah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku, kata Mu'adz, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, qala Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla mengatakan. Jadinya Nabi SAW meriwayatkan dari Rabbnya, yaitu Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati, wajiblah, ya, rasa cintaku. Wajib rasa cintaku kepada siapa? Lil mutahabina fil piyya, bagi orang-orang yang mencintai mereka itu karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan mereka ini saling duduk karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan mereka ini saling mengunjungi karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, dan saling memberi karena aku. Allahu akbar.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Jelas sekali ya. Jadi menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan keutamaan yang sangat besar yang didapatkan mereka-mereka mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita lihat tadi. Kata Mu'adz ketika tadi Abi Idris Al-Khawlani mengatakan ke masjid, kan pada hari sebelumnya kan dikasih tahu bahwa dia adalah Mu'adz, dan tahulah Abi Idris Al-Khawlani keutamaan para sahabat. Dan Abu Idris Al-Khawlani tentu ini tabi'in kan. Karena ini maksud dengan tabi'in itu kan orang yang bertemu dengan sahabat, ya, melihat sahabat, tentu beriman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan meninggal di atas keimanan itu. Ya tentu dia ini tabi'in. Kenapa? Karena bertemu dengan salah seorang sahabat, siapa? Yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Karena dia tahu itu Mu'adz bin Jabal, dia bersegera ke masjid besok harinya lalu mengatakan tadi itu. Ya Mu'adz, inni uhibbuka billah. Ya. Sungguhnya aku mencintaimu, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, sungguhnya aku mencintaimu. Tapi Mu'adz bin Jabal tidak terima begitu aja. Alillah, apakah karena Allah? Qal Allah, demi Allah. Alillah, apakah karena Allah? Mu'adz mengatakan iya. Ya, sampai berdua kali Mu'adz memastikan ya bahwa itu memang karena Allah, bukan karena hal-hal kepentingan duniawi yang lain. Fa'akhadhani bihabwati ridai, maka dia mengambil ujung selendangku, fajadzabani ilaih, dia menarik kepadaku. Dia menarik kepadanya. Artinya menarik si Abi Idris kepada Mu'adz bin Jabal lalu mengatakan absyir, bergembiralah engkau. Sungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, meriwayatkan dari Rabbnya Allah SWT mengatakan, wajib rasa cintaku kepada siapa? Kepada orang-orang yang mencintai karena aku, yang mereka duduk karena aku, yang mereka saling mengunjungi karena aku, yang memberi pun karena aku. Allahu Akbar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi, manakala kita bisa mencintai saudara kita karena Allah, mencintainya karena Allah, ya, kemudian duduk bersama dia karena Allah, ya, berkunjung pun karena Allah, ya, kita saling memberi pun karena Allah, maka rasa cinta Allah itu wajib kepada kita. Allahu Akbar. Artinya Allah wajib mencintai kita. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Memberi karena Allah. Bisa nggak kita memberi karena Allah? Jangan-jangan kita ngasih dia ini, ya, saudara kita ini kita mau ngasih sama dia karena dia juga nanti kita harapkan suatu saat ngasih ke kita. Ini bukan karena Allah, akhi. Antum mengharapkan sesuatu dari dia. Kalau antum sudah memberikan karena Allah kepada dia ini, antum nggak mengharapkan apa-apa lagi. Antum hanya mengharapkan dari Allah, nggak ada yang lain. Yang dia mau balas-balas, mau enggak gitu. Maka kita lihat firman Allah SWT dalam surah Al-Insan itu kan. Innama nut'imukum liwajhillahi. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami ini ngasih makan kalian ini karena Allah. Bukan karena kaliannya gitu loh. Karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami enggak mau mendapatkan balasan dari yang kami berikan ini. Dan juga enggak ucapan terima kasih. Gitu. Ucapan terima kasih enggak, kagak gitu loh. Apalagi balasan. Subhanallah. Ya, jadi menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan bahwa besarnya ya keutamaan orang yang selalu melandaskan perbuatannya karena Allah. Melandasi perbuatannya karena Allah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ya. Memberi karena Allah. Saling mengunjungi karena Allah. Dia mengunjunginya, kunjungan balasan ada. Karena ada juga yang diharapkannya. Gitu. Nah, ketika saudara kita datang ke rumah kita. Ya tentu kita jamu kan. Ada tamu, tahulah kita jamu, kita apa. Nah, kita ingin balik nih kunjungan ke dia. Kunjungan kita ini karena apa dulu? Karena Allah kah? Atau karena kita ingin mendapatkan fasilitas juga sebagaimana telah kita berikan dia fasilitas dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Pak Ustadz, kalau kita sudah karena Allah, apakah nggak boleh menerima yang lain? Nggak, maka saya sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa ketika kita sudah melandasi itu karena Allah, kalau kita mendapatkan duniawi setelah itu, ya alhamdulillah, syukran. Ya, terima kasih ya Allah. Itu namanya nur ala nur, cahaya dan cahaya itu namanya. Fadlun minallah. Itu keutamaan dari Allah. Artinya kalau kita sudah melandasinya karena Allah ini. Tapi ternyata kita mendapatkan lebih dari yang kita berikan. Itu karunia dari Allah. Tapi ingat di awalnya lillah. Ya, makanya kita beramalkan dituntut untuk ikhlas.
Kalau kita sudah ikhlas ikhwan, ya ikhlas kepada Allah. Tapi bukan hanya ikhlas, ya ingat, dalam beribadah itu tidak cukup hanya ikhlas. Ikhlas dan mutaba'atun Nabi. Ikhlas dan ikut Nabi SAW dalam kita beramal. Ya. Makanya keutamaan sangat besar sekali. Dan coba kita ya, untuk kunjungan ke saudara kita itu karena Allah bisa enggak gitu. Kita mungkin kalau kunjungan ke saudara kita, teman kita banyak enggak? Udah banyak kan. Pertanyaannya kemudian, selama ini yang kita berkunjung ini ke rumah saudara kita, teman kita ini karena apa ini? Karena ingin makan ubi goreng sama dia, ingin pisang gorengnya, atau kita ingin mendapatkan bebeknya satu karena dia punya banyak bebek, atau ayam kampungnya dan lain-lain. Jadi ini perlu apa ya? Perlu dievaluasi secara mendalam agar selama ini yang kita berkunjung ini bukan karena Allah ini bisa kita rapikan lah. Kita bisa rapikan, kita bisa coba untuk benahi begitu ya. Kita coba untuk untuk kita benar-benar melakukannya lillahi azza wa jalla. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sudah masuk yang ketiga ya. Jadi yang pertama al-muslimu wa ikhwani wa asdiqaihi, itu kan yang pertama yuhibbuhum fillah. Mereka ini ya mencintai, seorang muslim mencintai saudaranya karena Allah, itu yang pertama. Yang kedua maqamul mutahabbina fillah, kedudukan orang yang mencintai karena Allah, itu sudah kita sampaikan. Yang ketiga ini bahasan berikutnya, subtema dari judul besar kita al-muslimu wa ikhwani wa asdiqaihi adalah apa? Ta'sirul hubbi fillahi fi hayatil muslimin. Pengaruh rasa cinta karena Allah dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi apa ini taksirnya? Apa nih pengaruh, dampaknya apa gitu? Berdampak apa tidak ini? Ya, seperti sekarang ini dampak Covid gitu kan. Berdampak tentu gitu kan. Ini berdampak enggak nih? Dampak rasa cinta karena Allah fi hayatil muslimin, dalam kehidupan kaum muslimin. Ada dampaknya enggak? Ini kita lihat. Wa yu'akkidu rasulu al-karimu fi haditsin akhar anna hadhil mahabbata bainal mu'minina syaratun min syurutul imani alladhi yudkhilu sahibahul jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menguatkan, menegaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia menguatkan di dalam hadis yang lain, anna hadhil mahabbah, bahwa rasa cinta ya bainal mu'minin, di antara kaum mukminin, itu syartun, itu menjadi satu syarat min syurutil iman, daripada syarat-syarat iman, yudkhilu sahibahul jannah, yang memasukkan saudaranya ke dalam surga. Ya, jadi maksudnya apa di sini? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis bahwa rasa cinta di antara kaum mukminin itu menjadi sebuah syarat, ternyata menjadi sebuah syarat dari syarat-syarat keimanan, yang dengan iman itu seorang itu bisa masuk ke dalam surga. Karena memang syarat orang yang masuk surga itu harus beriman. Kalau nggak ada imannya nggak akan masuk surga selama-lamanya. Makanya orang kafir itu sampai kapanpun dia akan nggak masuk surga. Kalau dia mati atas kekafirannya, maka dia menjadi penduduk neraka selama-lamanya, nggak ada harapan apapun. Kalau kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah, ya walaupun dosa kita banyak, selama kita tidak melakukan kesyirikan, ya mudah-mudahan satu saat nanti kita akan masuk surga, walaupun mungkin sudah lama singgah di neraka, ya yang disebut dengan hadis Jahannamiyun itu kan. Nah, begitu. Jadi maksud saya di sini apa? Bahwa rasa cinta di antara kaum mukminin itu menjadi ternyata sebuah syarat, ya, sebuah syarat dari syarat masuknya seorang itu ke dalam surga. Itu apa? Syarat keimanan, ya. Nah, itu dia. Bahwa di antara kaum mukminin, rasa cinta yang di antara kaum mukminin itu menjadi satu syarat dari syarat-syarat keimanan yang memasukkan seorang itu ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika fi ma rawahu al-Imam Muslimun an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hal demikian itu dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangan Allah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali kalian beriman. Nah, ini ikhwan. Makanya syarat beriman itu, kata para ulama berdasarkan hadis ini, nggak ada ceritanya kalau dia nggak beriman. Ya, maka hatta keluarga Nabi pun kalau nggak beriman ya mohon maaf gitu. Di antaranya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kan bukan beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia meninggal dan tidak akan masuk surga, dan dia disampaikan bahwa azab nerakanya itu terkurangi sedikit karena syafaat khusus
ya syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat masuk surga itu beriman dulu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku di tangan Allah, "la tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian itu sudah beriman. Hatta tu'minu, sehingga kamu itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan enggak kalian dianggap beriman, belum sempurna keimanan kalian. Hatta tahabu, sehingga kalian itu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Awala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perbuatan, apabila kamu melakukannya tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Absyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi mudah sebenarnya. Ya. Jadi ta'sirul hubbi fi hayatil, kalau kita kembali kepada judul besar kita yang judul besar dalam bab ini, ya, dalam masalah ini maksud saya, ta'sirul hubbi, apa namanya ini? Pengaruh rasa cinta kepada Allah di dalam kehidupan kaum muslimin. Ternyata ini dia, ikhwan. Apa itu? Bahwa kita ini akan saling menyebarkan salam. Akan semangat kita untuk saling menyebarkan salam. Salam itu sebenarnya doa yang sangat bagus. Daripada kita mengucapkan selamat sore, selamat pagi, selamat apalagi, selamat malam. Nggak ada. Ini dalam Islam ini ada ini doa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau bisa kita langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian. Itu doa-doa. Daripada selamat pagi, apa selamat pagi? Apa itu selamat sore? Ini Islam punya konsep yang mestinya kaum muslimin melakukan, mengamalkan ini. Gitu ya. Jadi kata Nabi SAW, demi jiwaku di tangannya, kalian itu nggak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Dan kalian tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian itu saling mencintai. Maukah kalian aku sebarkan, mau tunjukkan kata Nabi, sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan itu tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Absyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Karena dengan salam ini ternyata akan memperkuat hubungan kita. Jadi kalau kita di awal ketemuan gitu kan, kalau kita sudah mulai dengan salam duluan, itu akan suasananya akan jadi tenang, akan jadi apa ya, tidak akan marahan lagi. Mungkin kalau situasinya tegang itu akan menjadi suasana akan mencair gitu kan. Kalau suasananya barangkali kaku gitu akan cair, suasana tegang itu akan menjadi nyaman dan seterusnya. Coba aja gitu. Kalau kita ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Enak kita kan. Ini luar biasa salam ini. Dengan salam ini kita kan nggak canggung untuk membuka membuka sebuah majelis, untuk memulai sebuah pertemuan, untuk masya Allah. Allah Azza wa Jalla Maha menciptakan manusia ini tahu bagaimana cara untuk memulai sebuah pernyataan, untuk memulai sebuah cerita, untuk membuka sebuah pertemuan dan seterusnya dan seterusnya. Enak kita kan. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Gitu. Daripada yang lain kayaknya nggak enak gitu, nggak nyaman. Nih, oleh karena itu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Dengan kita sebarkan salam, maka rasa cinta itu akan akan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kata Nabi ini ikhwan, bahwa demi jiwaku di tangannya, kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali kalian sudah beriman. Dan keimanan kalian tidak sempurna kecuali kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Kata Nabi SAW, absyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Apa susahnya sih menyebarkan salam? Ketemu sama orang, assalamualaikum. Gampang. Masalahnya kita ini nggak membiasakan diri kan. Nah itu dia. Laqad adraka an-nabiyyu al-karimu bi thaqibi nadratihi at-tarbawiyah allati istaqaha min ta'dibillahi iyyahu. Dan sungguh Nabi SAW yang mulia dengan ketajaman pemikirannya, pendapatnya yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan, allati istaqaha, yang dia dapatkan dari ta'dibillah, dari pengajaran Allah kepadanya. Apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketajaman pendapatnya, ya, yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan yang telah dapatkan dari pengajaran Allah kepadanya, annahu la yastallu bis-sakhaimu al-hiqdi minas sudur, bahwa tidak akan ada yang bisa mengeluarkan dendam kesumat
ya dari dada-dada. Wala yantazi'u adranu tanapus, dan tidak akan lepas kotoran-kotoran persaingan, wal hasad dan kedengkian, minan nufus dari jiwa, illa ukhuwatun shadiqatun aliyah, kecuali persaudaraan yang jujur yang sangat tinggi. Tasudu hayatal muslimin, yang memimpin kehidupan kaum muslimin. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita harus juga rehat sejenak. Kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. نواصل بقي هذا اللقاء الأخير. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi katakan di sini bahwa laqad adrakan nabiyyu al-karimu bithaqibi nazaratihi at-tarbawiyah allati istaqaha min ta'dibillahi iyyahu. Dan sungguh adalah Nabi SAW yang mulia dengan ketajaman pendapatnya, dengan ketajaman pemikirannya yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan, al-istaqaha yang ia dapatkan dari pengajaran Allah kepadanya. Kan Allah mengajari Nabi SAW. Hatta kita pun diajari oleh Allah. Lihat dalam Al-Baqarah 285. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan mengajari kalian. Allah akan membimbing kalian. Ya. Apa kata Nabi SAW? Annahu la yastallu sakhaimul hikdi minas sudur. Bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkan dendam kesumat dari dada. Wala yantazi'u adranu tanapus. Dan tidak akan bisa lepas, tidak akan tercabut kotoran-kotoran persaingan, wal hasad dan kedengkian minan nufus dari jiwa. Illa ukhuwatun shadiqah, kecuali persaudaraan shadiqah yang jujur, aliyah yang sangat tinggi. Tasudu hayatal muslimin, yang memimpin kehidupan kaum muslimin. Wa taqumu alal mahabbah, dan menegakkan di atas rasa cinta. Wa tawadi, dan kasih sayang. Wa tanasuhi, dan saling menasehati. Wal ulfah, dan saling dan saling mendekatkan. Wal bishri, dan saling memberi kabar gembira. Wa yantafiha minha al-kaidu, dan hilanglah darinya al-kaidu, tipuan. Wal ghillu, dan khianat. Wal hasad, dan kedengkian. Wa tajahhum, dan kemasaman. Wa tabaghud, dan rasa saling membenci. Walidzalika da'a ila ifsya'il salam bainal ikhwah liyakuna miftahal qulubi lil mahabbati wa talaqi alal khair. Oleh karena itu Nabi SAW menyeru untuk menyebarkan salam di antara ikhwah, di antara bainal ikhwah, di antara persaudaraan kaum muslimin, ya. Supaya liyakuna, agar salam itu menjadi kunci, ya, menjadi pembuka hati-hati, ya, menjadi pembuka hati lil mahabbah, untuk rasa cinta, wa talaqi, dan untuk memperkuat persaudaraan alal khair, di atas kebaikan. Jadi di sini menunjukkan apa, ikhwan? Nabi SAW sudah tahu benar bahwa manusia ini, rasa dendam manusia, dendam kesumatkah itu, kemudian persaingan tak sehatkah itu, kedengkian di dalam jiwa, itu nggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali ukhuwah shadiqah, kecuali persaudaraan yang jujur, yang tulus, yang sangat tinggi, yang tidak ada dari situ kepentingan duniawi. Itulah yang hendaknya memimpin kehidupan kaum muslimin. Itulah hendaknya yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwa ini kan muslim semuanya kan bersaudara. Berarti kan muslim dan muslimat saudara kita semuanya. Kan gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar kita bersaudara itu. Bahwa dasarnya itu adalah lillahi azza wa jalla. Persaudaraan lillahi azza wa jalla itu yang memimpinnya, ya, dan itu akan memberikan mahabbah, rasa sayang, rasa cinta, kedekatan, kabar gembira, yang tipu daya akan terangkat dari situ. Al-ghillu, dan khianat juga enggak ada. Wal hasad, rasa dengki, ya. Kemudian juga tahajum, yaitu rasa kemasaman. Wa tabaghud, tabaghud itu rasa saling membenci, enggak ada. Bagaimana caranya, kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi kan, menyebarkan salam. Karena memang dengan menyebarkan salam, maka itu menjadi pembuka hati, ya, pembuka hati untuk saling cinta. Wa talaqi, dan untuk saling bertemu dan menguatkan untuk kebaikan. Jadi
maksudnya di sini apa ikhwan? Bahwa rasa dendam yang ada di hati-hati kaum muslimin, rasa dengki, ya, rasa persaingan tak sehat dan lain sebagainya, mungkin juga ada tipuan, ada khianat. Ini nggak akan bisa lepas kecuali apa? Kecuali dibangun persaudaraan yang benar-benar tulus, persaudaraan yang tinggi yang dibalut karena Allah Azza wa Jalla. Yang persaudaraan itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa menguatkan itu adalah kita mencoba untuk menyebarkan salam. Karena memang dengan menyebarkan salam maka keimanan kita itu, ya, keimanan kita itu akan semakin kuat, ya. Tanda keimanan kita di antara tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai saudara kita, kan. Kita mencintainya karena Allah tentunya. Kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, wujudnya itu bisa dilakukan dengan cara menyebarkan salam. Itulah maksudnya. Jadi di situ benang merahnya di situ. Karena memang kalau kita sudah rajin-rajin kita sering kita menyebarkan salam ini, maka akan terbentuk sendiri nanti keakraban, terbentuk sendiri keintiman, terbentuk sendiri kehangatan, terbentuk sendiri keharmonisan, terbentuk sendiri sebuah usrah, ya, keluarga yang akan terbangun di situ kekuatan, akan terbangun di situ persaudaraan yang tulus, yang memang nggak ada lagi kedengkian. Dan ini nggak bisa tercabut kedengkian dan lain sebagainya ini kecuali keimanan, ya, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang membawa kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa kana salawatullahi alaihi yukarriru hadzal ma'na ala masami ashabihi mutawakhiyan ilqa'a badratil mahabbah fil qulub. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukarriru hadzal ma'na, selalu mengulang-ulangi makna ini. Ala masami ashabihi, di atas pendengaran para sahabatnya. Artinya selalu mengulang-ulangi makna ini di hadapan para sahabatnya. Mutawakhiyan ilqa'a badratil mahabbah, karena maksud beliau untuk menanam sebuah benih kecintaan fil qulub, di dalam hati. Wa ta'ahudaha birriayah, dan mengawasinya dengan penjagaan, mengawasi rasa cinta itu dengan dijaga. Hatta tusmira dzalikal hubbu, sehingga berbuahlah, ya. Hatta tusmiru dzalikal hubb, sehingga berbuahlah cinta itu alwadi, ya, sehingga rasa cinta itu akan membuahkan, ya, membuahkan cinta yang wadi, yang bersih, al-kabir, yang besar, alladzi aradahul Islam lil muslimin, yang dikehendaki oleh Islam kepada kaum muslimin. Intinya apa di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa, ya, mengingatkan itu kepada para sahabat. Apa tadi? Yaitu untuk selalu menyebarkan salam di antara mereka, menyebarkan salam di antara mereka, ya. Tentu maksudnya agar persaudaraan itu kuat dan tumbuh. Yang tumbuh dan kuatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu dikehendaki oleh Islam kepada kaum muslimin. Bihadil mahabbah an-nasi'ah, dengan rasa cinta yang suci ini, bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun jilal Islam, generasi Islam. Al-awwal, yang pertama, alladzi ballagha risalat as-sama' ila al-ard, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan jil pertama itu, ya, jil pertama itu para sahabat menyampaikan pesan langit kepada bumi. Bukankah dengan adanya para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam menjadi tersebar di seluruh dunia? Iya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membangun generasi yang sangat luar biasa itu, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Itu qarni, generasi beliau, kemudian setelah beliau itu sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kenapa ini bisa mendapatkan generasi yang terbaik? Kenapa mereka bisa mendapat label ini, label generasi terbaik itu? Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah SWT. Maka terbentuk ini sebuah komunitas masyarakat yang sangat luar biasa, yang mampu mendakwahkan pesan langit kepada bumi ini. Itu apa maksudnya? Dakwah Islam ini tersebar. Kalau di antara para sahabat aja pecah, kalau di antara para sahabat saja nggak akur, ya, tentu nggak akan bisa Islam ini akan tersebar luas. Ya, kalau mungkin ada yang mengatakan, bukankah para sahabat juga ada terjadi fitnah, Pak Ustaz? Itu fitnah. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa meskipun mungkin terjadi fitnah di kalangan para sahabat, tentu ini sebagaimana kita sampaikan, ini terjadi bukan dari kalangan sahabat sendiri, tapi dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam, dari kaum munafikin, kaum khawarij dan lain sebagainya. Memang tidak suka kepada Islam.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka disampaikan di sini bahwa bihadil mahabbah an-nasi'ah, dengan rasa cinta yang suci ini, bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun jilal Islam, generasi Islam yang pertama yang menyampaikan risalah sama kepada, menyampaikan pesan-pesan langit kepada dunia ini. Maksudnya apa? Dakwah ilallah ini tegak, ikhwan. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat yang bahu-membahu, mereka ini berjuang terus-menerus sampai Islam pada hari ini bisa kita nikmati. Ini bentuk perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sangat luar biasa mendakwahkan Islam ini. Kalau umpama di antara mereka sendiri berselisih, saling tidak menguatkan, ya, saling tidak mendukung, maka nggak akan bisa ini terjadi. Nggak akan bisa dakwah ini tersampaikan. Wa kanal qa'idatu wa kanal qa'idatu sulbah allati hamalan sarhal Islam asyamikha linnas. Maka rasa cinta yang suci itu, ya, itu menjadi sebuah kaidah yang sangat kuat yang membawa sorhal Islam, yang membawa istana Islam asyamikh yang sangat tinggi linnas kepada manusia. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan rasa cinta yang luar biasa ini, ikhwati fillah, maka dakwah ilallah yang digalakkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ini bisa terwujud. Islam ini menjadi sebuah mercusuar, ya, menjadi sebuah menjadi sebuah menara yang sangat tinggi yang bisa dilihat oleh semua manusia. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu, siapa yang kamu ini maksudnya? Para sahabat. Para sahabat. Khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang ditampakkan, yang dikeluarkan kepada manusia. Apa mereka lakukan? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mereka ini, umat ini adalah ta'muruna bil ma'ruf. Mereka ini, kamu itu menegakkan ma'ruf, amar ma'ruf. Dan mencegah dari kemungkaran. Dakwah mereka ini amar ma'ruf nahi mungkar tentunya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yang paling terbesar adalah at-tauhidu ilallah, mentauhidkan Allah SWT. Dan mungkar yang terbesar yang mereka perangi adalah kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, rasa cinta yang dibangun, ya, di tengah-tengah para sahabat, cinta yang tulus, maka ini membuahkan hasil yang sangat besar sehingga Islam sampai hari ini pun bertahan dan ada, dan tentu akan bertahan sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa biduni hadhihi al-mahabbah as-safiyati allati tafarrada bi zar'iha al-islamu bil qulubi ma kana al-muslimun al-awailu liyastati'u tamasuka was-sumuda bi tahammuli tabi'at al-jihad wa taqdimi tadhiyat al-jasimah bi bina'i daulatil Islam wa nashri a'lamihi fil khafiqin. Dan tanpa rasa cinta yang suci ini, tanpa rasa cinta yang suci ini yang mengikat para sahabat, yaitu cinta karena Allah SWT, allati taparrada bizar'iha, yang hanya Islam yang mampu menanamkannya bil qulub, di dalam hati, maka al muslimun al-awail, tidaklah kaum muslimin generasi pertama liyastati, untuk mampu at-tamasuk, untuk berpegang teguh, wasumud, dan untuk naik dalam hal apa mereka ini berpegang teguh, pitahammul, dalam menanggung tabiatil jihad. Yaitu apa? Tabiatil jihad, konsekuensi jihad. Bukankah jihad di jalan Allah itu luar biasa dulu di zaman para sahabat? Itu langsung loh, mubarozah, itu perang tanding 1 lawan 1. Dan perangnya itu langsung gitu. Jadi 4 mata kan gitu. Jadi perangnya itu perang fisik, langsung ketemu. Nggak sekarang perang modern ini kan sudah lain, jarak jauh kan. Ini dulu pedang dengan pedang. Masya Allah. Para sahabat di perang Badarnya, di perang Uhudnya, di perang Khandaqnya, di perang Hunainnya, di perang Tabuknya, di perang yang lain-lain. Luar biasa banyak sekali peperangan yang diikuti oleh para sahabat, yang diikuti oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an. Ya. Jadi dengan rasa cinta yang sangat luar biasa yang ditanamkan oleh Islam dalam hati, ya, tanpa itu maka kaum muslimin yang pertama tidak akan bisa, ya, untuk berpegang teguh dan untuk menanggung resiko jihad yang sangat luar biasa. Wa taqdimi tadhiyat, dan untuk memberikan pengorbanan yang sangat besar di dalam membangun negara Islam dan menyebarkan a'lamihi, nilai-nilai Islam, fil khafiqin, di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang sunyi. Artinya apa? Dakwah ini tidak akan sampai ke pelosok jika saja para sahabat, ya, ba'dallah azza wa jalla tentunya, tidak mampu berpegang teguh dengan semua dengan semua ajaran-ajaran Islam, terutama
terkait dengan masalah persaudaraan yang dibangun karena Allah Azza wa Jalla. Karena kegigihan para sahabat yang satu dengan yang lainnya saling bahu-membahu, saling membantu, saling menguatkan. Maka Masya Allah kita lihat Islam pada hari ini, Islam yang luar biasa, yang bisa kita nikmati bagaimana kita nikmatnya mendapatkan hidayah Islam. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Mereka pun mampu menanggung konsekuensi jihad yang sangat besar. Ada yang putus tangannya, ada yang kakinya luka, ada yang tangannya, dan luar biasa. Ya, itu fisik, apalagi harta. Yang Abu Bakar menyerahkan semua hartanya, Umar setengah hartanya. Kalau Anda punya 100 miliar, mau nggak 50 miliar disumbangkan kepada Allah? Ini kalau kita punya 10 ribu, sumbangkan 5 ribu ya gampang aja gitu kan. Tapi kalau 100 miliar, sumbangkan 50 miliar, berat juga tuh. Kecuali orang-orang yang telah mendapatkan hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan mereka yang sangat luar biasa. Mereka lah para sahabat yang sangat luar biasa. Tentu menjadi panutan kita, menjadi ikutan kita generasi yang pertama dalam Islam, yaitu generasi yang paling terbaik itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena mereka lah yang telah belajar di madrasah nubuwah, di madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang langsung mereka mendapatkan pengajaran dari guru terbaik di masa terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwati billah, mari sama-sama kita untuk merajut persaudaraan kita karena Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan itulah maka kita bisa terus dapat mendakwahkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Waktu kita sudah berakhir ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha